Ya, sahabat keluarga muslim, Anda masih menyaksikan mengenal lebih dekat bersama tokoh atau sosok yang akan kita sudah menggali lagi lebih dalam dengan Tuan Guru Bajang. Nah, alhamdulillah nih, Tuan Guru Bajang kita sudah Ya. sampai juga nih di segmen ketiga, yaitu bagaimana cara Tuan Guru Bajang nih perjalanan karirnya dari awal sampai saat ini mungkin belum banyak yang tahu nih Tuan Guru Bajang. Buat sahabat keluarga muslim ataupun para pemirsa yang menyaksikan acara pengenalan lebih dekat ini, yang tentunya nih di seluruh Indonesia ingin tahu lagi lebih dalam tentang perjalanan karir mungkin dari kuliah atau mungkin sampai saat ini bisa menjadi sosok yang kurang lebih dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Silakan Tuan Guru Bajang. Ya sebenarnya perjalanan saya sih tidak beda dengan perjalanan semua orang ya. Ada tahapan-tahapannya. Dulu saya sekolah dasar di Mataram, kemudian 6 tahun saya di pondok pesantren di Pancor sini di tempat kakek. Nah itu beliau pendiri Nahdlatul Wathon, pahlawan nasional ya, Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Setelah di pondok pesantren ya saya berangkat ke Kairo. Nah di Kairo itu S1, S2, S3. Waktu S3 itu yang ada sedikit menarik ya. Jadi saya menyelesaikan S3 saya itu di tafsir ilmu-ilmu Al-Quran di Al-Azhar, doktornya. Itu saya selesai itu 2011, bulan Januari. Artinya saya menyelesaikan tafsir doktor saya itu adalah pada saat periode pertama saya sebagai gubernur. Nah disitulah menurut saya penting ya ketika kita mengikuti satu proses pendidikan, tuntaskan. At any cost. Dengan cara apapun selesaikanlah, walaupun besar tantangannya. Jadi fokus. Ya, jadi tetap harus selesaikan. Nah dulu ketika saya sedang menyelesaikan doktor itu, kan tugas sebagai guru banyak sekali. Tapi saya berpikiran gitu, jangan sampai saya nggak selesai doktor saya ini nanti anak-anak saya akan berpikiran, wah gara-gara ayah ini di politik, jadi gubernur, belajarnya terbengkalai. Nah itu saya nggak mau gitu. Jadi saya upayakan terus, itu sekitar 2 tahunan ya. Digeber. Saya geber nulis itu, jadi saya menulis itu dari jam 12 malam sampai subuh. Jam 12 malam sampai subuh. Setiap hari. Baca, nulis, ngetik, dan segala macam. Selama 2 tahun, dari jam 12 malam sampai subuh. Setelah subuh saya tidur sebentar, kemudian saya ke kantor sebagai gubernur. Terus 2 tahun. Alhamdulillah selesai. Jadi pelajarannya menurut saya, where there is a will, there is a way. Manjada wajada. Jadi kalau kita memang punya konsistensi, punya semangat, kita bismillahkan, ya, bismillahkan, kita tempuh prosesnya, insya Allah Allah akan beri kemudahan. Itu menurut saya penting betul. Nah, untuk anak-anak muda kita ya saya pikir sekarang ini kan ruang belajar itu di mana-mana. Bahkan ruang virtual itu kan banyak. Orang belajar dari YouTube, dari online itu banyak sekali. Artinya sumber pembelajaran itu banyak sekali. Jadi kalau sekarang, anak-anak sekarang tidak bisa lebih baik dari yang dulu, itu kelewatan namanya. Jadi harusnya anak sekarang ini, dia ilmunya harus lebih banyak, wawasannya harus lebih luas, dan iman yakinnya juga harus lebih kokoh. Nah, jadi itu yang menurut saya penting, serta semangat untuk struggle itu penting. Jadi semangat juang, ya, daya juang itu penting betul. Ya, semangat untuk berjuang karena segala sesuatu tidak mungkin tercapai kecuali dengan pengorbanan. Kalau kata ulama itu kan al-ajru ala qadril masyaqqah. Apa yang Anda dapatkan adalah sebanyak keringat yang Anda keluarkan. Ya, jadi saya ajak anak-anak muda, ya Indonesia ini kan suatu amanah dari Allah yang sangat luar biasa untuk kita isi. Mari isi Indonesia, terutama khususnya umat Islam yang mayoritas ini, anak-anak mudanya, yuk isi Indonesia dengan semua karya positif. Kalau dalam bahasa Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah perintahkan kita kerja, bergerak, berjalan, berkontribusi. Tidak usah memikirkan mesti sekarang dapat hasilnya, gitu. Allah pasti akan berikan balasan. Masa depan pasti akan memberikan pembuktian untuk itu. Yang penting berbuat yang terbaik. Tuan Guru Bajang, kenapa nih mungkin Anda Tuan Guru Bajang mengambil kok, mungkin buat para pemirsa belum tahu nih, kok tiba-tiba mengambil jurusan ilmu tafsir tuh apa yang mendasari Tuan Guru Bajang tuh? Silakan Tuan Guru Bajang. Sebenarnya itu permintaan dari umi saya. Pada waktu berangkat ke Kairo dulu, umi saya minta saya untuk
masuk ke Fakultas Usuluddin jurusan ilmu tafsir. Kakek saya, beliau juga setuju gitu. Dan ya saya menunaikan amanah dari ibu dan kakek. Lalu saya selami dan ternyata saya suka, saya cinta gitu kepada ilmu tafsir itu. Nah, kalau Anda sudah mencintai sesuatu, Anda pasti bisa Iya, do the best. Melakukan yang terbaik ya. Ya, betul. Tapi kan jarang ya, Tuan Guru Bajang istilahnya, Tuan Guru Bajang tiba-tiba kepikiran ilmu tafsir kan ada susah ya Tuan Guru Bajang ya. Tapi tiba-tiba emang dorongan dari Umi dan kakek Tuan Guru Bajang sehingga bisa memberikan suatu, udah saya bertekad untuk mendalami dari S1, S2 sampai S3 nih Tuan Guru Bajang. Itu kira-kira ada nggak sih mungkin yang kesulitan atau kendala dalam mempelajari ilmu tafsir Tuan Guru Bajang? Mungkin buat para pemirsa kan juga sangat sulit ya buat ilmu tafsir. Itu ada nggak kendala yang Tuan Guru Bajang? Bukan hanya ada, itu ada 1001 kendala ya. Kendala ya kan tuh tafsir itu kan seperti samudar tak bertepi ya. Jadi khazanah keilmuannya itu kan sangat luas. Jadi ya harus tekun memang, itu yang paling penting. Dan yang kedua harus punya kemauan kuat. Ya, dan yang ketiga punya punya tabungan energi yang banyak, kesabaran. Ya, jadi kan tidak mungkin kita menguasai satu ilmu yang seperti itu dalam satu hari semalam. Betul. Seperti orang jualan bakso, malam diolah, pagi udah dihidangkan, kan nggak mungkin. Butuh proses. Kalau dalam kata ulama, watulu zamani, ada waktu yang perlu ditempuh. Jadi kalau ada kesabaran, ketekunan, kemauan, insya Allah. Itu buat para pemirsa kan, jadi buat ada kesabaran, kemauan, insya Allah kita menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya Tuan Guru Bajang ya. Bagian kita berikhtiar, hasilnya Allah. Tuan Guru Bajang, mungkin banyak yang belum tahu nih. Saya banyak yang mungkin mengapresiasikan kepada Tuan Guru Bajang bahwa Tuan Guru Bajang tuh merupakan pertama kali nih gubernur termuda ya. Apakah betul tuh Tuan Guru Bajang di Indonesia ya? Jadi itu bagaimana kan mungkin sangat sulit ya Tuan Guru Bajang menjadi termuda, apalagi alhamdulillah tuh bisa menjadikan sosok yang inspirasi buat masyarakat luas di luar Lombok atau mungkin di luar Pulau Sumatera, di Kalimantan dan sebagainya. Itu apakah emang sudah dari mahasiswa Tuan Guru Bajang memikirkan nanti saya mau jadi salah satu mungkin wali kota atau gubernur atau mungkin salah yang bisa? Nggak ada sama sekali nggak ada. Jadi ya hidup itu rahasia Allah. Ya, just do your best dan sisanya serahkan kepada Allah yang mengatur. Kadang-kadang kita terlalu banyak mengatur sehingga kemudian akhirnya kecewa. Betul. Jadi kerjakan saja yang terbaik. Selebihnya Allah akan menempatkan kita pada tempat yang layak. Dan pada waktu saya pertama menjadi gubernur 17 September 2008 usia saya 36 tahun. Saat itu memang paling muda. 36 tahun udah jadi gubernur nih Tuan Guru Bajang, Masya Allah. Karena saya 46 tahun, baru selesai kemarin kan, tanggal 17 September yang lalu. Jadi waktu itu memang paling muda, cuma kan sebenarnya begini ya, masalahnya bukan gaya-gayaan, wah dia paling muda apa artinya paling muda kalau tidak bisa memberi prestasi, menghadirkan sesuatu yang baik. Jadi walaupun memang waktu itu paling muda, tetapi saya harus segera melengkapi diri dengan hal-hal yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang baik. Salah satu resepnya adalah banyak bersilaturahim kepada para orang tua dan tokoh. Tuh, salah satu resepnya banyak bersilaturahim dengan para orang tua dan tokoh ya Tuan Guru Bajang ya. Masya Allah tuh, perlu dicontoh tuh buat para pemirsa. Jadi jangan pernah memutuskan tali silaturahim ya Tuan Guru Bajang ya. Karena sangat penting ya Tuan Guru Bajang ya. Tuan Guru Bajang, mungkin ada harapan buat para pemuda atau mungkin buat para orang tua nih yang menonton acara mengenal lebih dekat ini dengan Tuan Guru Bajang. Apa sih harapan Tuan Guru Bajang mungkin buat seluruh para orang tua, mungkin anak muda yang bisa memberikan satu statement yang bisa memberikan motivasi dan inspirasi buat semua masyarakat di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke nih. Tuan Guru Bajang, silakan. Iya, jadi saya sebagai anak bangsa ya, sama seperti kita semua ya, termasuk para pemirsa, kan kita Indonesia ini dikaruniakan menjadi negara muslim yang terbesar di dunia. Keragamannya juga luar biasa. Nah, tinggal bagaimana kita mengisinya dengan yang terbaik. Nah, oleh karena itu, mari kita rawat dan kita jaga apa yang Allah berikan sebagai karunia dan nikmat. Persatuan dan persaudaraan. Itu modal yang paling utama. Dan kemudian
pandai-pandailah kita untuk saling mengisi satu sama lain. Tidak ada seorang yang bisa menyelesaikan tugas besar sendirian atau dalam satu kelompok saja. Semua harus bekerja bersama. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, selalu perintah Allah itu, hampir semuanya, itu dalam bentuk jamak. Wa aqimus shalah wa atuz zakah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kita tidak dipanggil satu-satu tapi dalam keseluruhan. Artinya apa? Kolektivitas itu penting, kebersamaan, berjamaah dalam kebaikan. Saya pikir itu penting sekali. Kebersamaan dan kolektivitas dan mungkin berjamaah ya, Tuan Guru Bajang ya. Berjamaah dalam kebaikan. Betul. Fastabiqul khairat ya. Tuan Guru Bajang, satu statement nih terakhir dari Tuan Guru Bajang sebelum kita closing. Tuan Guru Bajang, ada nggak satu kalimat yang bisa memberikan satu gebrakan buat masyarakat seluruh Indonesia dari pembicaraan kita hari ini? Satu kalimat mungkin bisa dirangkum buat kalimat penutup sebelum kita closing nih, Tuan Guru Bajang. Ya kurang lebih dari Tuan Guru Bajang, silakan yang bisa memberikan satu kalimat yang bisa memberikan penyerahan lah buat kita semua. Silakan Tuan Guru Bajang. Ya, Indonesia adalah amanah. Tugas kita menunaikan amanah ini sebaik-baiknya. Tuh, tugas kita menyampaikan amanah ini sebaik-baiknya buat di seluruh dimanapun Anda berada. Tuh, nggak berasa ya sudah kita menggali lagi. Nanti kita akan lihat lagi. Mungkin beliau juga banyak sekali ya Tuan Guru Bajang. Aktivitasnya kita doakan semoga Tuan Guru Bajang sukses untuk dunia dan akhirat. Dan juga nggak berasa nih kita sudah sampai di penghujung acara kita hari ini. Dan akhir kata saya ada dokter dan Tuan Guru Bajang beserta segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Subhanaka Allahumma wa bihamdik.